Hey everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai Teorema Pythagoras. Nah, Teorema Pythagoras. Nah, tentunya Teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, banyak kegunaan dari konsep Teorema Pythagoras ini. Ya, jadi Teorema Pythagoras ini bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, akan tetapi untuk di materi video ini tidak akan membahas mengenai pengaplikasiannya, akan tetapi lebih kepada dasar-dasarnya. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Kita masuk pertama ke rumusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, rumusnya, nah di sini segitiga siku-siku ya teman-teman. Karena pada dasarnya Teorema Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, ini segitiga siku-siku ABC ya. Nah, ini seperti ini. Coba kalian perhatikan. Ini bahwa ini sisi miringnya ya, yang A kuadrat ini. A kuadrat sama dengan, nah dijumlahkan yang ini, B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari sisi miring ini, yang A ini atau yang BC ini, dijumlahkan ya, dikuadratkan yang ininya. Ya. Oke, sampai sini paham ya untuk mencari sisi miring segitiga ini. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ada di soal itu yang diketahui itu dua sisi, dan sementara yang satu lagi untuk dicari sisinya. Oke, selanjutnya apabila misalkan yang diketahui itu C sama A, otomatis kita mencari B ya teman-teman. Nah, B kuadrat sama dengan, berarti A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanyakan cari panjang AC ataupun B, ini sama saja ya, AC sama B itu sama. Nah, maka sisi miringnya itu dikurangi sama sisi tegaknya ya, yaitu C ya yang sisi tegaknya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sisi tegaknya itu tidak diketahui, otomatis kita cari yang sisi tegak ya teman-teman. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sama saja ya, seperti ini. Karena A ini sama dengan BC ya. Nah, seperti ini sama saja ini. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Oke, biar kalian lebih memahami lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada segitiga ya, segitiga siku-siku ya. Nah, ABC. Nah, yang diketahui itu sisi tegak atau sisi vertikalnya dengan sisi horizontalnya. Nah, diketahui sisi tegaknya itu atau sisi vertikalnya itu 3 cm dan sisi horizontalnya itu 4 cm. Nah, tentukan panjang BC. Otomatis kita akan mencari sisi miringnya ya teman-teman. Sisi miring ini berarti menggunakan rumus ini ya teman-teman. Yang pertama ini. Nah, sama saja ya. Nah, sama saja ya. Rumus yang ini sama saja. Oke, penyelesaiannya maka nah, BC kuadrat sama dengan, nah kita akan mencari BC ya teman-teman. Nah, yang miring ini. Nah, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat nih. Berarti ini nih, AC kuadrat. Nah, AB kuadrat yang ini. AB kuadrat yang ini nih. Oke. Nah, BC kuadrat sama dengan nih. AC ini sama dengan 4 cm. Kita masukkan angka 4-nya ke sini. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita operasikan. BC kuadrat sama dengan, nah, 4 kuadrat ini sama dengan 16 ya. Ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 9. Nah, seperti ini. Oke, kita jumlahkan. BC kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti ini. Karena 16 tambah 9 itu 25 ya teman-teman. Nah, ini masih pangkat 2 atau BC kuadrat ya. Nah, kita akan mencari BC-nya. Nah, kita ubah. BC sama dengan kedua ruas ini diakarkan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan BC kuadrat ini diakarkan, otomatis menjadi BC. Nah, BC sama dengan akar 25. Nah, seperti ini. BC sama dengan
5, karena akar 25 sama dengan 5 ya. Maka hasilnya itu 5 cm ya teman-teman. Nah, berarti panjang BC ini 5 cm ya. Jadi intinya kalau sisi miring ini dijumlahkan, nah seperti ini ya, untuk mencari sisi miring ini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Mudah kan? Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya teman-teman. Karena pada dasarnya kalau misalkan di soal ada salah satu sisi yang tidak diketahui, maka dari itu kita berlatih 3 soal saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Nah, ini soal nomor 2. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, ABC masih ABC. Nah, di sini yang diketahui itu sisi miring dan sisi tegaknya. Nah, yang ditanyakan itu berarti nih, tentukan panjang AC. Berarti kita akan mencari panjang AC. Oke. Nah, kita menggunakan seperti ini nih, yang rumus kedua ini atau yang ini nih. Oke. Nah, berarti kita menggunakan yang ini nih, yang jajaran ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Oke. Nah, berarti sisi miring ini dikurangi, nah ini dikuadratkan kemudian dikurangi. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman, rumusnya. Nah, penyelesaiannya AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan nih, yang BC ini 10 ya, 10 cm. Masukkan ke sini BC nih kuadrat dikurangi. Nah, AB ini 6 ya, 6 cm ya. Oke, kita masukkan ke sini 6 kuadrat seperti ini. Oke, kita operasikan. AC kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat sama dengan 100 ya. Dikurangi 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Nah, 36 seperti ini ya teman-teman. Oke, kita operasikan lagi. AC kuadrat sama dengan 100 kurangi 36 sama dengan 64 ya. Nah, di sini masih kuadrat ya teman-teman, AC kuadrat. Nah, kita akan mencari AC-nya. AC sama dengan, karena di sini diakarkan, maka AC ya teman-teman hasilnya sama dengan akar 64. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kedua ruas ini diakarkan. Oke, AC sama dengan, nah akar dari 64 ini sama dengan 8 ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Jadi panjang AC ini sama dengan 8 cm ya. Jadi intinya kurangi sisi miringnya sama sisi horizontalnya ya. Nah, dikuadratkan ya. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir ya teman-teman, yang nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, di sini sisi segitiga ABC ya. Nah, yang diketahui itu sisi miringnya dan sisi horizontalnya atau sisi bawahnya. Nah, tentukan panjang AB. Nah, di sini kita akan mencari panjang AB ini ya teman-teman. Oke, nah berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, berarti kita mencari panjang AB ya. Oke, kita akan jawab penyelesaiannya ya. Nah, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Oke, kita masukkan. Kita akan mencari AB ya. AB kuadrat sama dengan, nah BC ini 13 cm. Masukkan ke sini. 13 kuadrat dikurangi, nah AC ini 12 cm. Masukkan ke sini. 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat ya. Dikurangi 12 kuadrat. Oke, kita operasikan. AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat ini sama dengan 169 dikurangi, nah 12 kuadrat, 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat ini sama dengan 144. Nah, kita operasikan lagi di sini ya biar cukup. AB kuadrat sama dengan 25 ya teman-teman. Nah, di sini masih kuadrat, kita akan mencari AB-nya. AB sama dengan akar 25. Nah, seperti ini. Maka AB sama dengan 5 ya. Maka panjang AB ini adalah 5 cm ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi pada intinya sisi miring ini, untuk mencari kuadrat sisi miring ini adalah hasil dari jumlah kuadrat sisi tegak atau sisi vertikal dengan jumlah kuadrat sisi horizontal atau sisi bawah ya.
Oke, mungkin cukup sampai sini mengenai penjelasan materi tentang teorema Pitagoras ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.